Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Mindua Jepara. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Video kali ini Mak Odah akan membahas soal. Ya, kemarin kalian sudah mengerjakan soal. Kira-kira betul semua? Atau masih ada yang salah? Oke? Yang masih banyak yang salah, tidak usah baper. Tidak usah sedih, nggak usah galau. Ya, karena memang butuh ketelitian dalam membaca soal. Oke? Butuh ketelitian, butuh kecermatan, dan fokus. Oke? Dalam video kali ini kita akan membahas soal-soalnya sehingga kalian bisa tahu mana letak kesalahannya. Ya. Jika terjadi kesalahan agar tidak akan terulang kembali. Ya, gunakan HP kalian untuk belajar. Jangan untuk main game ataupun main yang lainnya, tetapi gunakan HP yang bijaksana. Oke, untuk belajar, simak materi agar kegiatan belajar kalian di rumah tidak sia-sia. Oke, simak pembahasan soal berikut ini. Ciu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi Mindua Jepara. Kalian sudah siap untuk menyimak pembahasan soal berikut ini? Siap ya? Dan kalian pasti masih ingat jawaban kalian kemarin karena baru kemarin mengerjakan soal ini. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Yang salah, tolong nanti diperbaiki. Yang sudah benar, pertahankan. Ya. Cara mencari gagasan utama dari bacaan sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Yang penting adalah mau membaca. Baca kalimat per kalimat. Baca dengan sungguh-sungguh. Baca dengan fokus. Maka akan tahu letaknya. Kalimat utama di awal atau di akhir. Kalau di awal paragraf, maka kalimat utama tersebut akan dijelaskan kalimat-kalimat selanjutnya. Sedangkan apabila letaknya ada di akhir paragraf, maka kalimat utamanya tersebut adalah kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, sekarang dibaca kalimat per kalimat. Setelah membaca akan diketahui bahwa letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Karena kalimat-kalimat selanjutnya adalah menjelaskan dari kalimat pertama. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Nah, kan dijelaskan nih. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Dijelaskan lagi, ini berarti bahwa sampah plastik tidak dapat didaur ulang secara alami. Kemudian ketika dibawa oleh air sungai menyebabkan mengganggu ekosistem. Banyak hewan mati karena tertelan limbah plastik. Nah, disinilah kalimat utama ada di awal paragraf karena kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan. Maka gagasan utama dari paragraf tersebut adalah apa, Cah? Nih, sampah plastik berbahaya jika dibuang sembarangan. Betul ya? Kalian jawabannya? Oke. Nah,
Setelah sudah menjawab soal, di sini Bu Guru akan membahas tentang penulisan paragraf. Perhatikan paragrafnya, tulisannya sangat rapi. Rapi kanan, rapi kiri. Rata kanan, rata kiri. Ya. Di sini bisa diperhatikan bahwa penulisan paragraf ini diatur kata per kata, kalimat per kalimat, penulisannya diatur. Bagaimana mengatur kalimat atau kata agar rapi kanan, rapi kiri? Perhatikan, ini ada contoh. Ada kata secara, sedangkan ditulis se dan cara di bawah. Kenapa begitu? Karena secara di sini dipenggal di suku kata se. Dipenggal dengan menggunakan tanda strip. Ya, menggunakan tanda strip. Itu adalah kaidah penulisan yang benar. Jika kata dipenggal, maka menggunakan tanda strip. Ya, nah, nulis seperti inilah sehingga penulisannya bisa rapi. Dan anak-anak juga harus perhatikan huruf kapitalnya yang benar. Penulisan huruf kapital yang benar adalah di awal kalimat, setiap huruf menggunakan huruf besar. Contoh ini, sampah. Kemudian ada lagi sampah. Setelah tanda titik adalah ada kalimat baru. Kemudian ini. Kemudian ketika. Huruf K. Ya. Nah, disinilah kalimat per kalimat huruf awal menggunakan huruf kapital. Nah, itu diingat-ingat ketika menulis kalimat, maka awal kalimat harus huruf besar. Dan diingat-ingat juga bahwa penulisan paragraf yang benar saat awal paragraf menjorok ke dalam. Ya. Tetapi hal semacam itu pun tidak menjadi patokan baku bahwa setiap paragraf itu harus menjorok ke dalam. Tidak ya. Jadi, ketika ada paragraf per paragraf ditulis dalam suatu bacaan, maka jeda dari penulisan paragraf tersebut itu merupakan batas dari atau jarak dari penulisan paragraf atau untuk membedakan paragraf satu dan seterusnya. Ya. Jadi untuk penulisan awal kalimat atau awal paragraf menjorok ke dalam itu tujuannya untuk membuat atau mencari ciri yang menentukan bahwa ini adalah satu paragraf. Ya, bisa dipahami ya. Soal berikutnya. Bacalah satu paragraf. Perhatikan penulisan paragrafnya tidak rapi seperti yang tadi. Kenapa begitu? Karena ini adalah setelan penulisan langsung dari Google Form. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi kalian jangan bingung bahwa ini merupakan satu paragraf juga, walaupun penulisannya tidak rapi. Ya. Oke. Kita cari tahu gagasan utama dari bacaan tersebut. Perhatikan kalimat per kalimat. Pelestarian, ini kalimat utamanya. Ya, ada di awal. Pelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di Gorontalo semakin terancam. Nah, kenapa kok yang disebut kalimat utama di awal? Karena kalimat-kalimat berikutnya adalah menjelaskan kalimat yang awal. Kenapa Suaka Marga Satwa terancam? Nih, alasannya adalah sekarang ada penambang ilegal. Mereka itu mencari emas. Dan ada ratusan penambang ilegal di sana. Nah, inilah yang merupakan penjelasan dari kalimat utama. Jadi, gagasan utama dari bacaan tersebut apa? Jawabannya adalah ancaman terhadap pelestarian hutan di Suaka Marga Satwa. Ya.
Kemudian mengenai penulisan huruf kapital. Kenapa ini Suaka, Marga Satwa huruf S dan M-nya gede? Nantu kenapa gede? Gorontalo G-nya gede. Kenapa? Karena itu adalah nama kota. Nantu nama tempat ya. Gorontalo nama tempat juga atau nama kota. Harus huruf besar. Kemudian Suaka Marga Satwa. Kenapa S-nya besar, M-nya besar? Karena itu adalah nama suatu perkumpulan atau persatuan atau juga bisa disebut suatu lembaga. Lembaga Suaka Marga Satwa. Maka penulisannya harus. Baik, perhatikan untuk soal berikutnya. Di sini paragrafnya lebih panjang dari biasanya yang tadi ya. Maka kalian harus membaca sungguh-sungguh, hati-hati, fokus. Letaknya di mana? Kalimat utamanya di awal apa di akhir? Ya. Di awal atau di akhir? Ciri-ciri kalau di awal paragraf, maka kalimat-kalimat berikutnya merupakan penjelasan dari kalimat awal tadi. Dan apabila letak kalimat utamanya ada di akhir, maka kalimat akhir tersebut adalah merupakan kesimpulan dari beberapa kalimat yang membangun dalam satu paragraf. Ya. Di sini sudah sangat jelas sekali bahwa kalimat utamanya ada di awal. Nah, ini termasuk sebagai wali murid penggerak siswanya atau penggerak anaknya agar segera mau mengerjakan dan membaca dengan fokus dari tiap-tiap paragraf. Nah, penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Kalimat berikutnya, penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa gagasan utamanya adalah penyebaran penyakit influenza. Penyebaran penyakit influenza. Pasti ada yang terkecoh nih, penyebab influenza. Penyebabnya kan karena hujan-hujanan, banyak minum es, ya, kedinginan. Nah, ini penyebab. Sedangkan penyebaran penyakit influenza di sini nih dari kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut mengarah pada ide pokok yang merupakan penyebaran penyakit influenza. Ya. Betul ya kalian ya? Semoga soal berikutnya sama, pertanyaannya sama, yaitu diminta menentukan gagasan pokok. Di sini bisa dibaca kalimat per kalimatnya. Ya. Memainkan alat musik sasando tidak mudah. Kalimat berikutnya, diperlukan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi-melodi. Ini juga membutuhkan keterampilan jari untuk memetik senar seperti kecapi. Nah, di sini sudah jelas bahwa kalimat utama ada di awal paragraf. Pemain alat musik sasando tidak mudah. Dari sini kita tentukan gagasan pokoknya, yaitu bermain sasando itu sulit. Ya, bermain sasando itu sulit. Berikutnya, soalnya sama, yaitu tentang menentukan gagasan utama dalam satu paragraf. Perhatikan kalimat per kalimat. Dan sambil menjelaskan atau sambil membahas, Bu Guru juga ulas tentang huruf kapital. Awal paragraf atau awal kalimat, nama orang harus besar, ya. Anda juga hanya besar, awal kalimat besar, awal kalimat besar. Oke, itu tentang penulisan huruf kapital. Jadi, dari soal ini, gagasan utamanya yang mana? Persahabatan Anissa dan Fatimah begitu dekat. Pikiran dan hobi Anda sangat cocok.
Mereka adalah teman masa kecil. Hubungan antara keduanya sangat dekat dan tidak. Ya, pertanyaannya sama, yaitu menentukan gagasan utama dari paragraf. Sebelum pada pembahasan, Bu Guru akan membahas tentang huruf kapital. Huruf awal besar, nama orang besar ya. Nama orang besar, Anda juga besar, huruf awal harus besar. Ya, diingat-ingat dalam penulisan nama, huruf kapital ditulis untuk awal namanya. Ya. Kemudian dari paragraf ini, ide pokoknya adalah apa, Cah? Persahabatan dekat dua anak. Persahabatan dekat dua anak, yaitu Anissa dan Fatimah. Ya, itu jawaban yang benar. Semoga jawaban kalian kemarin juga benar ya. Soal berikutnya sangat mudah. Ya, pasti betul. Dalam satu paragraf terdapat titik-titik gagasan pokok. Apa saja jawabannya? Jawabannya adalah 1. Ya, pasti kalian betul semua. Oke. Soal berikutnya, kumpulan kalimat yang biasa mempunyai satu ide pokok atau gagasan pokok adalah pengertian dari apa aja? Kumpulan kalimat disebut paragraf. Ya, kalimat atau kumpulan kalimat yang biasa mempunyai satu ide pokok atau gagasan pokok adalah pengertian dari paragraf. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Ya, gagasan pendukung adalah yang ada di kalimat penjelas. Ya, tahu kalimat-kalimat selain kalimat utama itu adalah kalimat penjelas yang isinya ada yang disebut gagasan pendukung. Terus apa sih yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Apa saja jawabannya? Jawabannya adalah ide yang menjelaskan gagasan atau ide pokok dan terdapat lebih dari satu gagasan dalam satu paragraf. Nah, inilah jawaban yang benar. Ya, kalimat yang atau pilihannya pasti salah, ini salah ya. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Maka jawaban yang betul adalah ide yang menjelaskan gagasan atau ide pokok dan terdapat lebih dari satu gagasan dalam satu paragraf. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Nah, gampang ya. Gagasan pokok itu apa? Apakah ide yang mendukung gagasan utama? Apakah ide pokok atau sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam paragraf? Apakah ya Allah. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Nah, sangat mudah banget. Pasti kalian betul semua. Yaitu, gagasan pokok adalah apa? Yang betul? Yaitu, ide pokok atau sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam paragraf. Pasti kalian betul semua ya. Soal berikutnya. Sama ini ya. Paragraf yang panjang, kemudian kalian diminta untuk menentukan gagasan pendukung.
Gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf berikut adalah apa nih? Paragrafnya adalah Bella dan ayah mengunjungi rumah adat yang sudah dikenalnya. Bella mengunjungi rumah adat provinsi Jawa Tengah. Baik, soal berikutnya. Di sini pertanyaannya adalah diminta untuk menentukan gagasan pendukungnya atau kalimat penjelas atau gagasan penjelas, ya, gagasan dari. Lanjut pada soal berikutnya. Soal di sini diminta untuk menentukan gagasan pendukung. Ya, gagasan pendukung yang terdapat dalam paragraf ini. Apa kira-kira gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung adalah yang ada di kalimat-kalimat penjelas, ya. Apa kira-kira? Di paragraf ini kita baca ya. Bella dan ayah mengunjungi rumah adat yang sudah dikenalnya. Bella mengunjungi rumah adat provinsi Jawa Tengah yang disebut Joglo. Rumah adat Joglo memiliki keunikan pada bagian atapnya. Bentuknya tidak runcing tetapi berbentuk lebar. Ini sangat mudah ya. Kalian mungkin ada yang terkecoh bahwa pertanyaannya adalah apa sih gagasan pendukungnya? Pasti ini ada yang banyak terkecoh di sini ya. Gagasan pendukung ada di kalimat penjelas. Tentunya bukan di dalam kalimat utama. Ya. Di sini ada berapa kalimat? Ya, Bella dan ayah mengunjungi rumah adat yang dikenalnya. Bella mengunjungi rumah adat yang namanya Joglo. Dan keunikannya, nah, apa gagasan pendukungnya? Nah, jawaban yang betul adalah rumah adat Joglo memiliki keunikan pada bagian atapnya. Bentuknya tidak runcing tetapi berbentuk melebar. Nih, biasanya nih, soal yang semacam ini kalau kalian tidak fokus bacanya, ini gagasan pendukung ya, maka pasti salah. Maka diingat-ingat, bacalah soal dengan teliti dan fokus apa yang ditanyakan. Oke? Soal berikutnya. Suatu topik yang dibahas dalam suatu teks dinamakan gampang sekali. Topik, ya, topik berarti jawabannya adalah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah sesuatu yang dibahas atau dibicarakan dalam satu paragraf atau teks. Soal berikutnya, nama lain. Nah, soal berikutnya, nama lain dari gagasan pokok. Nah, nama lain tadi sudah Bu Guru sebutkan, nama-nama gagasan pokok itu disebut apa aja di sini. Lihat, sangat gampang. Nih jawabannya yang betul ya. Nggak mungkin ini. Ya, maka ketika baca soal, bacalah yang fokus. Soal berikutnya. Kembali cermati teks. Teksnya adalah pendidikan karakter dianggap sangat penting karena dunia butuh orang-orang yang berkarakter untuk membangun negara yang maju. Pertanyaannya adalah, inti kalimat tersebut itu membahas apa? Inti, ya, inti. Fokus pada teksnya.
Pendidikan karakter dianggap sangat penting karena dunia butuh orang-orang yang berkarakter untuk membangun negara yang maju. Maka inti kalimat tersebut adalah pendidikan karakter sangat penting. Ya, pendidikan karakter sangat penting. Tuh, inti pokok dari kalimat tersebut. Soal berikutnya, di sini ada beberapa kalimat, sedangkan kalimatnya tersebut diacak. Ya, kalimat ini diacak. Dan kalian diminta untuk buatlah dari kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu atau menjadi paragraf yang baik. Nah, di mana kira-kira jawabannya? Agar menjadi paragraf yang padu, urutannya adalah Budi bangun pagi jam 6. Tidak lupa Budi merapikan tempat tidurnya. Setelah itu, dia mandi dan memakai seragam. Ya. Lalu, dia sarapan pagi bersama kedua orang tuanya. Kemudian, dia pergi ke sekolah. Berarti jawaban yang benar adalah 3, 1, 4, 5, 2. Nah, kalian pasti betul ya. Oke. Soal berikutnya. Sebelum menentukan pikiran utama atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf, kita terlebih dulu harus mencari apa? Ya, agar kita bisa menentukan pikiran utama dalam satu paragraf, pikiran utama atau gagasan pokok, maka kita harus tahu atau bisa menemukan yang namanya kalimat utama. Betul ya, jawabkan kalian ya. Oke, semoga kalau ada soal seperti ini kalian tidak salah lagi. Soal berikutnya. Berikut yang bukan langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan. Ingat, ini disebut teks lisan. Teks lisan adalah teks yang diucapkan atau yang didengarkan. Ya. Jangan terkecoh dalam tulisan nih, teks lisan. Maka yang bukan langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan adalah mana? Yang bukan adalah membaca teks secara keseluruhan. Bagaimana bisa kita membaca teks lisan? Ya, ini adalah yang bukan. Jadi, untuk bisa menentukan ide pokok dalam teks lisan, maka langkah-langkahnya adalah mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh, mencatat permasalahan yang sedang dibicarakan dalam teks lisan, kemudian menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti permasalahan teks. Oke? Cukup di sini dulu pembahasannya, semoga tidak ada yang terlewat ya. Kalau nanti ada yang terlewat, silakan Japri Maoda siap jawab. Ya, fast respon insya Allah selama HP-nya nyala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam sehat.